Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Mohon maaf nih, saya sambil diganggu si Meng nih. Jadi dia nggak mau ditinggal. Meng, lihat tuh. Kita kembali akan berbincang-bincang ringan maksudnya tentang kasus Subang, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang ringan-ringan saja, misalnya pertanyaan apakah kasus Subang ini sudah viral atau belum begitu. Jadi saya terinspirasi membuat konten ini setelah kemarin mendapat sedikit wawasan lah dari orang CRMS Indonesia, yaitu Pak Subramaniam. Pak Subramaniam ini seseorang yang sangat konsen kepada terminologi, semantik, dan etimologi. Nah, beliau itu berpendapat bahwa kebanyakan di masyarakat kita, terutama di masyarakat umum begitu ya, banyak sekali perdebatan-perdebatan yang tidak perlu itu terjadi karena sebetulnya ada perbedaan pemahaman atau perbedaan dalam memaknai suatu kata ya. Ini contoh. Kalau saya mengatakan ini adalah kucing begitu ya, siapapun orang yang paham bahasa Indonesia itu tidak akan berdebat. Semuanya akan mengangguk secara universal bahwa ini memang kucing. Kemudian kalau saya mengatakan ini anjing ya, siapapun yang mengerti bahasa Indonesia tentu akan menyalahkan saya atau mengkoreksi saya. Itu bukan anjing, itu adalah kucing misalnya. Nah, demikian pula dengan hal-hal yang sudah definitif dikenal luas. Misalnya kalau saya mengatakan api itu panas gitu ya, itu ya semua orang yang berbahasa Indonesia itu tidak akan menyalahkan saya bahwa api itu memang panas. Tetapi kalau saya mengatakan viral gitu ya, kasus Subang ini sudah viral atau belum ya, ini belum tentu sama loh pemahaman diantara kita tentang kata viral itu. Apakah yang saya pahami tentang viral itu sama dengan Anda? Bisa ya, bisa tidak. Jika memang ada persamaan lah dalam cara memandang atau memberi pengertian terhadap kata viral, maka tidak akan pernah ada perdebatan yang signifikan. Tetapi kalau misalnya pandangannya berbeda, ini bisa jadi akan timbul perdebatan yang alot begitu. Padahal banyak hal yang tidak perlu diperdebatkan apabila sama-sama memahami apa makna dari kata viral. Jadi sebelum membahas lebih dalam, mari kita opening terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan viral atau pengertiannya adalah menyebar dengan cepat. Jadi sifatnya itu seperti virus. Kasus Subang ini sudah mengalami 2 kali viralisasi ya. Yang pertama itu di awal kasus ketika diliput media massa. Itu menyebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian viralisasi yang kedua itu adalah pada babak kedua kasus Subang. Sejak 2 Agustus 2023 itu kan diberitakan ulang oleh media massa sehingga menyebar lagi dari Sabang sampai Merauke. Nah, pengertian viral sekali lagi menyebar dengan cepat. Jadi dia masuk ke rumah-rumah tuh ya, beritanya dibuka di televisi, dibuka di gadget ya, di Android atau di iPhone karena ada notifikasi. Di situ ada berita entah dari media massa mana, pembunuhan ibu dan anak di Subang begitu ya, atau judul-judul yang sejenis. Nah, setelah menyebar ya ke rumah-rumah, ke warung-warung kopi, atau mungkin juga di perempatan-perempatan jalan, seseorang sedang memegang gadget, kemudian ada notifikasi tentang kasus Subang, dia baca. Nah, itu kemungkinannya 2 ya. Yang mendapat notifikasi atau berita itu menjadi tertarik atau tidak tertarik.
ya. Dalam dua kasus viralisasi kasus Subang itu sama. Sampai kepada si A misalnya. Si A setelah membaca beritanya itu bisa menjadi tertarik atau tidak tertarik. Kalau di kasus Jessica itu jelas kan setelah dapat notifikasi di gadget orang jadi pada tertarik begitu. Kalau kasus Subang ini ternyata tidak. Setelah ada notifikasi, terus setelah nonton di televisi, atau mungkin juga membaca di koran, atau ada berita di radio, itu tidak banyak yang tertarik ternyata begitu ya. Nah di sini nasib viralisasi itu menjadi bercabang. Yang pertama viralisasi yang pada akhirnya menjadikan sesuatu itu terkenal begitu. Kalau kasus Jessica kan jelas menjadi terkenal ya, atau kasus Sambo. Nah kasus Subang setelah mengalami viralisasi itu ternyata tidak berubah nasibnya menjadi terkenal. Bagi yang peduli ya dia akhirnya membuka-buka internet dan lain sebagainya, menemukan YouTube ya, ternyata di YouTube banyak yang membahas kasus Subang ya. Bagi dia yaitu kasus Subang menarik. Tapi bagi yang lain tidak. Contohnya saja di tempat saya, 2 kali viralisasi kasus Subang itu tetap saja banyak yang tidak tertarik dan pada akhirnya ya kasusnya itu seakan-akan menjadi regional saja. Lu lagi istilahnya ya. Jadi kalau saya perhatikan ini yang lama-lama saja di YouTube, meskipun memang ada juga yang baru-baru tetapi tidak seheboh Jessica. Heboh sih heboh, tapi ya hebohnya regional lah, entah itu se-Jawa Barat yang lebih kental. Jadi Cilegon ada yang tahu kasus Subang, bahkan setiap hari menyimak ya, mungkin cuma saya saja. Atau misalnya di Sumatera, di Bali, terus sampai ke sana ke arah timur ya, berapa banyak sih yang akhirnya kenal soal kasus Subang. Tadi saya bahas soal terkenal ya. Sekali lagi setelah viral itu nasib suatu berita itu bisa menjadi terkenal atau bisa juga tidak. Nah sekarang kalau bicara soal awalan gitu kan, itu kan bisa saja artinya adalah tidak disengaja, tersandung, kemudian tergelincir, terjatuh, itu menunjukkan ketidaksengajaan. Tetapi ada beberapa yang menunjukkan sebuah kesengajaan yang menghasilkan suatu kondisi. Misalnya ada sebuah organisasi yang terstruktur. Kata ter di situ itu bukan menunjukkan ketidaksengajaan, tapi malah kesengajaan. Organisasi itu disusun sedemikian rupa sehingga memang akhirnya menjadi terstruktur. Nah, terkenal itu bisa jadi memang disengaja ya. Diviralkan dulu agar menjadi terkenal begitu. Atau seseorang yang ingin terkenal ya dia berusaha bagaimana caranya dikenal orang banyak dengan membuat sensasi atau membuat prestasi. Atau mungkin terkenal secara tidak sengaja juga bisa. Dulu pernah ada seorang penjaga pintu kereta api yang terkenal begitu, karena justru dia bekerja tulus ya, tidak pengen ngetop ibaratnya seperti itu. Nah kenapa saya sampai membahas hal seperti ini? Saya ingat jargon no viral no justice begitu. Ternyata untuk kasus Subang bisa jadi jargon itu kurang menggigit ya. Butuh lebih dari sekedar no viral no justice, tetapi butuh keterkenalan kasus. Jadi kasusnya itu betul-betul dikenal luas, bukan sekedar viral sesaat. Karena kalau yang disebut viral itu pasti sesaat lah. Kalau sampai berbulan-bulan viral, bertahun-tahun viral, itu bukan lagi viral tapi terkenal ya kan. Begitu saja sih gampangnya. Nah hal yang penting lainnya sih sebetulnya begini, yang berkaitan dengan tadi terminologi, semantik, dan etimologi itu kan pelajaran bahasa. Nah kita ambil saja yang sederhananya, bagaimana caranya ya saya mengajak kepada diri sendiri dan semua agar ketika kita terjun dalam sebuah perdebatan itu sudah bukan lagi pada perdebatan yang menyangkut pengertian,
tetapi harus yang lebih jauh lagi, misalnya pada bagaimana pelaksanaan teknisnya begitu, kenapa sampai ada masalah dan sebagainya. Misalnya saja ya, ketika ada istilah yang kita terima prarekonstruksi gitu kan, saya ini belum paham apa yang dimaksud dengan prarekonstruksi. Maka segera saya buka, entah itu literatur, entah buka internet dan sebagainya, untuk paham apa yang dimaksud dengan prarekonstruksi. Nah, kalau sudah paham, nanti begitu bertemu dengan teman saya yang dia juga paham soal prarekonstruksi, maka di antara kami itu bukan lagi timbul perdebatan soal pengertian apa itu prarekonstruksi, tetapi bicaranya sudah lebih jauh lagi. Mengapa sampai ada prarekonstruksi? Padahal bla 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 bla, jadi pembahasannya udah lebih lanjut. Atau ada kata pra peradilan, istilah pra peradilan. Ketika saya tidak tahu apa itu maksudnya, ya saya buka literatur. Saya cari-cari di internet misalnya, atau bertanya kepada orang-orang yang paham apa yang dimaksud pra peradilan. Nah, ketika saya bertemu dengan seseorang yang ingin membahas kasus yang sama, atau ya, nah di situ sudah tidak lagi berdebat soal apa makna pra peradilan, tapi lebih jauh lagi nanti pembahasannya. Jadi lebih produktif. Nah, saya hanya membayangkan si A dan si B. Si A itu tidak paham apa yang dimaksud dengan pra peradilan, si B juga tidak paham, tapi dua-duanya itu di dalam benaknya masing-masing itu sudah mengambil sebuah pemahaman menurut versi dia begitu. Si versi A beda, si versi B beda, padahal dua-duanya salah. Akhirnya debatnya berkepanjangan dan tidak menemukan titik temu. Ya kira-kira seperti itulah. Karena apa? Media sosial kita ini kan sudah cukup lama. Saya pertama kali punya akun Facebook itu inget banget 2006 itu. Tapi setelah itu saya lupa itu karena apa? Facebook pada saat itu memang belum terkenal. Kembali lagi membuat akun 2009. Nah, kemudian Facebook pada akhirnya booming itu mulai 2010 itu booming ya, rame. Nah, di situ saya mulai menemukan banyak hal. Di antaranya perdebatan-perdebatan dunia maya begitu. Ada yang membahas kebudayaan begitu. Nah, saya iseng-iseng tanya apa sih bedanya budaya dan kebudayaan. Wah, panjang lebar dibahas, tapi yang ngelantur kemana-mana kan apa? Pengertian dari budaya itu tidak dipahami, literasinya juga tidak jelas, kemudian pengertian kebudayaan juga yang berbeda dengan budaya itu juga tidak dipahami ya. Karena saya masih relatif muda, masih seneng ngompor-ngomporin ya, saya malah seneng. Tapi lama-lama setelah bertambahnya usia, saya merasa apa gunanya ya perdebatan-perdebatan yang tidak produktif seperti itu, di mana masing-masing sebetulnya tidak tahu vs tidak nyaho begitu, tidak paham. Akhirnya saya lebih memilih untuk memperbaiki diri sendiri lah. Setiap ada istilah baru itu saya pahami dulu apa maksudnya. Saya buka kamus ya, bukan berarti saya sok kamusan, tapi karena merasa diri ini memang banyak kekurangan gitu. Saya tidak tahu ya harus tahu caranya, supaya tahu ya harus mencari tahu. Demikian kira-kira ya. Semoga kasus Subang ini juga menjadi bahan pendewasaan bagi kita, karena di sana itu banyak sekali lalu lalang informasi, sementara mungkin edukasinya malah sedikit sekali begitu. Karena kalau di Indonesia itu kan kita butuh 3 hal ya. Yang pertama itu kita butuh informasi, kedua kita butuh edukasi, yang ketiga kita butuh hiburan. Nah, kalau melihat misalnya sekarang di media sosial atau di YouTube, itu ranking 1 yang paling banyak diminati itu yang bersifat hiburan. Nah, yang kedua itu adalah yang bersifat informasi. Nah, yang bersifat edukasi itu justru ada di peringkat berapa ya saya tidak tahu. Sehingga pada akhirnya para pendidik yang sekarang sadar bahwa edukasi itu sebuah kebutuhan, itu akhirnya menyempil-nyempilkan atau menambal-nambalkan atau menambahkan di konten-konten hiburan itu ada edukasinya, atau di konten informasi juga dimasukkan edukasi, agar apa? Orang tidak merasa diajari, yang demikian kira-kira ya. Salah satunya misalnya kan
persoalan kucing ini kan bisa dimasukkan sebagai hiburan begitu kan, tetapi di sana sedikit-sedikit ditanamkan edukasinya, misalnya cara merawat kucing balekan dan sebagainya, sedikit saja kontennya begitu. Demikian saja konten ringan dari saya, ini semata-mata untuk mengisi agar kasus Subang ini tetap diperhatikan begitu ya. Karena sebagus apapun suatu konten atau seburuk apapun suatu konten yang membahas kasus Subang, itu tidak lebih tidak kurang adalah untuk menjaga agar kasusnya tidak tenggelam. Karena apa? Kalau yang berhubungan dengan penuntasan kasus itu kan memang tugasnya ada di para aparat penegak hukum. Saya Luki Batiar mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Demikian saja. Wassalamualaikum.